Sekali lagi, tergantung kita. Seberapa kemampuan kita menggunakan akal kita. Jadi apa? Alatnya, perangkatnya itu sudah disediakan oleh Allah, dikasih nih akal, ini pikiran. Iya. Tergantung mau dipakai enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Insyaallah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Umi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sangat senang sekali Umi. Kami dari Ngaji Cerdas bisa wawancara dengan Umi, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya, alhamdulillah. Tentunya juga semoga menginspirasi bagi sahabat Ngaji Cerdas ya Umi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Masya Allah. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Umi Irene, tentunya yang kita akan ambil kisah inspiratifnya bersama untuk kita menjadikan ibroh supaya kita bisa menguatkan akidah kita bersama, khususnya bagi muslim yang sudah lahir, yang sejak lahir ya Umi ya. Alhamdulillah. Baik, tapi sebelum ke Umi Irene Handono, alangkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita semua insya Allah. Langsung ke Umi Irene Handono, Masya Allah. Umi Irene mohon izin mau bertanya-tanya sama Umi Irene. Silakan. Masya Allah. Umi Irene, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dari video-video yang banyak Umi beredar di media sosial, Umi juga dulu selain beragama Katolik ya Umi ya, Umi juga pernah menjadi biarawati ya Umi ya. Jadi pernah menekuni kehidupan menjadi biarawati ya. Baik, itu boleh nggak diceritakan gimana? Ya sebenarnya ini sudah banyak sekali yang beredar ya, ada di mana-mana begitu. Namun pada intinya kenapa Umi masuk ke biara adalah keinginan untuk hidup lebih baik. Oh iya. Hidup lebih baik yang dalam istilah kita adalah mendapatkan ridha Allah. Karena Umi nampak dari yang kelihatan pada Umi adalah biarawati itu kan rapi, tertata, ya. Ya, itulah kehidupan yang indah. Menurut Umi demikian. Nah, masuklah Umi ke biara dan saat di sana pun Umi mendapatkan penugasan untuk kuliah di Institut Filsafat Teologi. Jadi berarti di biara juga mendapatkan pendidikan biarawati dan juga Umi kuliah lagi di Filsafat Teologi. Sampai pada suatu saat Umi mendapatkan dialog ya. Jadi dialog juga kuliah ini dalam berbagai katakanlah untuk pendekatan perbedaan agama, perbandingan agama. Mereka selalu mengatakan bahwa Islam itu agama yang jelek. Buktinya di Indonesia yang miskin kebanyakannya orang Islam. Islam di Indonesia juga selain miskin juga banyak yang bodoh. Jadi gelar Islam agama yang jelek itu selalu melekat pada mereka. Terus jelek lagi dilihat yang namanya diskriminasi terhadap perempuan itu di Islam. Mereka menyatakan, lihat aja misalnya orang-orang Arab itu kalau berjalan laki-lakinya di depan,
perempuannya di belakang. Sampai kalau masuk kendaraan taksi misalnya, maka laki-lakinya masuk duluan, perempuannya ditinggalin di belakang. Belum lagi, Islam itu kasar. Apalagi setelah 9/11, Islam itu teroris. Kalau zaman sekarang radikal. Betul. Dan seperti ini, keadaan seperti ini nggak heran gitu loh ya. Dari zaman dahulu pun, sudah begitu banyak fitnah, hujat, caci maki terhadap Islam. Dan yang paling banyak dicaci maki, difitnah, dihujat dan sebagainya, mengalami karakter assassination, itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai hari ini nggak selesai. Ada yang namanya Charlie Hebdo gitu ya, macam-macam. Sampai Geert Wilders gitu kan. Sampai sutradaranya juga kemudian masuk Islam gitu kan. Macam-macam. Dan kemudian setelah ditampilkan bahwa Islam itu bodoh, Islam itu kumuh, Islam itu malas, gitu, Islam itu miskin dan sebagainya, ya tentu Umi ingin semakin tahu lagi. Karena dikatakan oleh mereka, bahkan misalnya Salman Rushdie ya, mengatakan ayat setan ya. Al-Quran itu ayat setan ya. Subhanallah. Itu perkembangannya kan menjadi ke sana. Jadi saat itu pun Umi semakin ingin tahu gimana sih sebenarnya Islam itu menurut Al-Quran. Bukan menurut. Jadi baku ya, baku, bukan menurut penyampai gitu ya, bukan menurut orang ya, tapi menurut sumbernya sendiri. Nah kemudian Umi mengajukan minta izin ya, minta perkenan apa boleh Umi belajar Al-Quran. Silakan Anda pelajari, tapi jangan lupa tugas Anda itu untuk mencari kekurangan Islam, kelemahan Islam. Subhanallah. Dan alhamdulillah dengan susah payah ya, dibilang susah payah yang berat juga enggak sih sebenarnya. Karena apa? Karena mereka mempunyai perpustakaan yang lengkap, termasuk Al-Quran pun ada. Ada Mi? Ada. Malah pertama kali Umi ambil, Umi bawa pulang ke Yaran. Malamnya Umi mau belajar, saat itu bingung kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Umi lihat hurufnya tambah bingung lagi, kayak cendol kata orang Betawi. Gak mungkin Umi bisa baca ini, gak mungkin dalam waktu singkat Umi bisa mempelajari bahasa ini, tulisan ini. Apalagi belajar membaca, nggak mungkin tanpa ada panduan. Bagaimana memasukkan ustadzah ke dalam biara, nggak mungkin loh. Alhamdulillah Umi saat itu ingat ada Al-Quran yang memakai terjemah di sampingnya. Jadi huruf hijaiyah terus ada terjemah. Bener, Umi ke perpustakaan, besoknya Umi ambil, ketemu, Umi ambil, Umi bawa pulang. Tapi kembali lagi, karena Umi nggak mengerti cara bacanya, ya Umi perlakukan seperti huruf Latin. Buku-buku biasanya. Ya no? Dari kiri ke kanan. Dan ini kan kebalik, kanan ke kiri. Dan akibat karena tidak mengerti itulah
Maka yang Umi baca itu ayat-ayat justru yang letaknya di belakang. Masya Allah. Kan keliru itu bukanya. Disitulah Umi temukan surat Al-Ikhlas. Pas lembaran belakang itu kan, Umi buka ketemunya surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terjemahnya Umi saat itu hanya mampu terjemah. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Esa, satu. Langsung komen dari dalam hati Umi menyatakan, ya memang Tuhan itu satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, dan seterusnya. Nah ini yang benar. Paham kan? Paham. Nah ya ini yang benar, satu. Dan satu yang bagaimana? Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Satu yang tidak bergantung pada apapun, tapi segala sesuatu bergantung pada Dia. Masya Allah. Tidak ada yang menyerupai Dia. Tidak ada yang makhluk yang mampu menyerupai Dia. Dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapak. Berarti apa? Tidak punya keturunan dan juga tidak punya leluhur. Lah ya, kalau ini memang benar ini. Lah kalau ini benar, nah itu. Lah kalau ada dua, ada tiga dan seterusnya, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Dia bukan Allah, tapi dia ciptaan Allah. Dia adalah makhluk. Gak ada yang setara dengan dia. Gak ada yang menyamai dia. Dan dia gak perlu siapapun, tapi semuanya perlu kepada dia. Masya Allah. Nah, ini heran kan Umi? Kok di sini justru pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati Umi tentang Trinitas, jawabnya kok di sini? Oh gitu. Oh berarti Umi sempat meneliti juga tentang Trinitas. Loh iya, wajib. Oh Masya Allah. Ya kan? Itu wajib, itu namanya sejarah gereja. Ya, sejarah Tuhan itu wajib ini. Wajib untuk diketahui. Baik. Lah ini sehingga Umi bawa untuk berdiskusi dengan dosen-dosen Umi. Cukup panjang. Boleh dijelaskan? Sebenarnya sudah ada di banyak penuturan Umi. Umi bertanya bahkan tentang meja. Tentang meja. Matar siapa yang buat meja? Nggak mungkin meja itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang buat. Ada yang buat. Bukan kayu. Terus langsung lanjut sampai pada siapa yang menciptakan manusia? Sampai kemudian Umi menyatakan tentang susunan di dalam strata masyarakat. Kalau di Indonesia ada RT, RW, ada lurah, ada camat dan sebagainya. Mater, siapa yang melantik RW? Mungkin enggak camat dilantik oleh RT. Kenapa Anda tanya begitu? Ya, karena Konsili Nicea 325 Masehi, Yesus dilantik jadi Tuhan. Yang melantik siapa? Kaisar Konstantin.
Bagaimana mungkin Tuhan dilantik oleh manusia? Bagaimana mungkin seorang camat dilantik oleh seorang RW? Bagaimana mungkin jenderal dilantik oleh kopral? Nggak masuk akal ini ya. Nggak masuk akal. Banyak sekali pengandaian yang Umi ajukan dan yang tidak bisa dijawab. Insya Allah. Sampai kemudian setelah mendapatkan surat Al-Ikhlas itu, Umi jadi semakin ingin tahu apa isi daripada kitab suci Al-Quran. Insya Allah. Sehingga Umi semakin mempelajari sampai bertemu dengan berbagai ayat, sampai misalnya ketemu dengan Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallah. Masya Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Tujuannya berbagai warna kulit juga ya. Tujuannya untuk saling kenal mengenal. Apa yang dimaksudkan saling kenal mengenal? Bersosialisasi, Bersaudara. bersaudara. Betul. Bersaudara. Saling kenal mengenal, mengenal wataknya, mengenal pemikirannya, mengenal budayanya, mengenal peradabannya, mengenal keilmuannya. Sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Apa artinya? Islam itu bukan agama ras, suku, atau agama bangsa. Siapapun dia, yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena warna kulit, bukan yang lain-lain lagi, tapi karena masalah ketakwaan. Bahwa kemudian umat Islam itu berpecah belah, ya memang, mohon maaf, itu oknumnya. Agamanya tidak mengajarkan begitu. Itu oknumnya. Nah, kalau kita mau menunjuk ke lebih jauh lagi, ya memang itu agenda. Makanya di sini kita selaku umat Islam harus paham, kita ini berislam bukan untuk berpecah belah. Kita berislam itu untuk bersatu, bersatu dalam iman dan akidah, bersatu saling mendukung untuk menjadi kafah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, jadi kalau ada orang Islam berpecah belah itu bukan agamanya, Oknum. manusianya, oknumnya itu. Nah, terus kenapa dia begitu? Ya karena dia mendapatkan propaganda yang salah. Yang sudah diagendakan sebenarnya. Iya, agenda itu yang dia ikuti. Seperti tadi Umi menceritakan, dikatakan bahwa laki-laki, perempuan dalam Islam itu tertindas. Buktinya laki-laki Arab itu katanya perempuannya di belakang. Kalau Barat kan lain, perempuan di depan. Ladies first. Ladies first, gitu kan ya. Banyak yang terkecoh. Karena apa? Penilaiannya sepihak. Ayolah kita lihat berbagai pihak, multidimensi. Islam diletakkan di belakang, sekarang laki-laki di depan adalah bentuk pertanggungjawaban.
dia imam, dia pemimpin, dia penanggung jawab keluarganya. Janganlah keluarganya ditaruh di depan, dia diamankan oleh keluarganya, tapi dia mengamankan keluarganya. Namanya mengamankan itu di mana? Mana ada orang mengamankan itu ditaruh di depan? Ya nggak? Namanya mengamankan itu di belakang dong. Kalau sini kena tembak dor misalnya ya, yang kena siapa? Yang di depan. Yang depan. Ya kan? Yang di belakang aman. Sure. Jadi itu hanya Framing ini ya. framing. Jangan hanya omong kosong. Oh, kosong. Perempuan dihormati maka ditaruh di depan. Ya kalau kamu ditembak nanti yang kena perempuanmu. Kamu selamat. Kan itu. Kamu misalnya perempuan taruh di masuk mobil dulu, taksi. Kalau taksinya lari, mau apa dia? Makanya laki-laki masuk taksi dulu. Setelah dia duduk di dalam, dia lihat keadaan yang ada di dalam taksi, aman, masuk si yang perempuan. Iya kan? Masya Allah. Nah itulah makanya, mohon maaf, Islam itu sebenarnya agama yang cocok untuk orang yang mampu berpikir. Yang mampu berpikir, Masya Allah. Terus sebenarnya kalau orang nggak mampu berpikir gimana masuk Islam? Ya kenikmatannya itu mohon maaf tidak seperti kenikmatan yang dirasakan oleh orang berpikir. Masya Allah. Jadi Islam itu untuk seluruh umat manusia. Jangan mengatakan, oh kalau begitu hanya profesor-profesor saja yang masuk Islam. Enggak begitu. Tapi kenikmatan Islam akan semakin banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu menggunakan fikirnya. Akalnya. Akal. Oh. Jadi sampai ada kajian yang bagus, akal menuju iman. Masya Allah. Iya. Karena yang bisa dimanfaatkan dari manusia itu hanya akal untuk mencapai keimanan. Karena kalau mengandalkan fisik mungkin nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan emosi juga nggak bisa. Mengandalkan klaim apa lagi? Nggak bisa. Kayaknya. Nah ini justru kontradiktif dengan agama yang sebelum sebelum Islam ya, yang sangat kontradiksi. Adam kan tahu gimana. Jadi pokoknya percaya aja dulu, tapi saya nggak ngerti gimana saya mau percaya. Justru itu, kamu percaya dulu baru kamu mengerti. Jadi berarti gimana? Fikir itu di belakang. Di belakang. Jadi tidak sama. Jadi konsep imannya pun tidak sama. Oke, nanti kalau kita berbicara ke situ malah ini ya. Kembali lagi, mau nggak mau harus mikir untuk dapat Islam. Masya Allah. Kan kalau mohon maaf nih ya, kalau di dalam Islam kan kita harus yakin dahulu yang goib seperti surga seperti itu. Goibnya Allah. Dan kekuasaan Allah dan seterusnya. Itu kan beda ya. Kenapa kok kita beriman dulu untuk bil ghaibnya Allah? Nah, ya silakan. Karena akal kita nggak nyangkau. Fasilitas yang kita miliki ini, panca indera kita nggak mampu menjangkau itu. Contoh nih, ya, mana nih? Kenapa dalam Islam itu tidak? Orang Islam ngaku punya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi fotonya kok nggak punya. Iya. Tapi patungnya kok nggak punya. Lah, kalau kita ngomong foto,
Kalau kita ngomong tukang lukis ya zaman itu ya toh. Kita ngomong pemahat, pematung banyak. Di mana-mana ada bisa dijumpai. Oke, orang kaya dalam Islam tidak kurang-kurang. Sampai hari ini harta Utsman bin Auf itu dirasakan sampai hari ini duitnya Utsman bin Auf. Masih ada di Masih ngalir terus. Konglomerat mana di luar Utsman bin Auf yang mampu seperti itu? Ayo, yang barat, tunjukkan yang mana? Bill Gates kayaknya kalah ini. Oh, udah ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bill Gates mampu bertahan berapa generasi? Kita saksikan aja nanti. Jangan-jangan dia mati selesai sudah. Tapi ini Utsman bin Affan hidup pada abad ke-7 sampai hari ini hartanya itu konkret dan uangnya tetap ngalir. Masya Allah. Betul nih. Ayo coba mana tandingannya? Nggak ada tandingan. Tapi dikatakan fitnahnya kan Islam itu miskin. Nah ini satu contoh aja sudah terjawab. Ya. Baik, balik lagi ya. Panca indera kita itu bukan segala-galanya. Jangan terlalu pede sama panca indera. Ya, jangan inilah, jangan dianggap dia segala-galanya. Enggak. Contohnya apa? Bisakah Anda melihat bentuknya udara dan ya katakanlah bentuknya udara atau warnanya juga bolehlah, bisa nggak? Sampai saat ini belum bisa. Pertanyaan Umi balik. Jadi udara itu ada atau enggak? Ada. Ada atau enggak? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada? Karena bisa dirasa. Bisa dirasa. Tapi nggak bisa melihat. Nggak bisa dilihat. Terjawab kan? Masya Allah. Jadi panca indera kita itu bukan segala-galanya. Penglihatan mata kita bukan segala-galanya. Rasulullah SAW konkret ada, jejaknya ada, dalam sejarah lengkap. Dari semua nabi, sejarah tentang Rasulullah paling lengkap. Mulai bangun tidur pagi sampai tidur kembali di malam hari, semua ada. Paling lengkap dari semua nabi. Konkret. Ya toh? Sampai kuburnya di mana kita tahu. Semua, tidak ada yang dirahasiakan. Betul kan? Betul. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi balik lagi. Ya. Tapi kalau kita berbicara Rasulullah kok tidak ada fotonya? Rasulullah kok tidak ada patungnya? Iya, karena apa? Sengaja memang kita umat Islam dilarang oleh Allah, ya. Dan kita pun nggak sudi, nggak mau, dan kita sepenuhnya taat pada Allah, maka tidak ada seorang pun yang menggambar-gambarkan Rasulullah. Masya Allah. Apalagi mematungkan. Kenapa? Supaya Rasulullah tidak dikultuskan. Masya Allah, tabarakallah. Karena pengultusan itu kan dimulai dengan apa? Gambar. Terus dipatungkan. Berikutnya dikasih bunga, dikasih dupa, menyan, ya, banyak macam. Terus kasih lilin. Habis itu gimana? Berlutut. Habis berlutut gimana? Memohon. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, dan seterusnya. Ini Subhanalladzi, maha suci Allah, ya, yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Abdi. Loh, ini ayat, ini kalam Allah. Ini tercatat di dalam Al-Isra ayat 1, abdihi. Jadi bukan tanpa sebab.
Ayat Al-Quran ini syarat dengan makna. Seluruh ayat Al-Quran itu syarat dengan makna. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.